Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rosidah Hasanah MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas hari ini. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi perbandingan dimensi budaya global dan inflasinya terhadap perilaku organisasi dan kepemimpinan dalam bisnis internasional. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nanda Dinda dan Sabrina Aisyah Putri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan dapat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama yaitu saya sendiri. Latar belakang. Manajemen lintas budaya adalah pendekatan dalam mengolah organisasi yang melibatkan berbagai budaya. Ini mencakup pemahaman, penghargaan, dan pemanfaatan berbeda budaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dimensi budaya meliputi nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang mempengaruhi cara individu berperilaku dalam organisasi. Pengaruh budaya terdapat perilaku organisasi dapat dilihat dalam komunikasi, keputusan, dan interaksi antar anggota. Baik, untuk membaca selanjutnya saya serahkan kepada Nanda Dina. Untuk Nanda Dina saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membacakan rumus masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan dimensi budaya global mempengaruhi perilaku organisasi dan kepemimpinan dalam bisnis internasional. Yang kedua, apa implikasi perbedaan dimensi budaya global terhadap strategi bisnis dan manajemen organisasi internasional. Yang ketiga, bagaimana pemimpin bisnis internasional dapat memahami dan mengelola perbedaan dimensi budaya global untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Oke, next. Tujuan. Yang pertama, memahami perbedaan dimensi budaya global, menganalisis perbedaan dimensi budaya global dan implikasinya terhadap perilaku organisasi dan kepemimpinan dalam bisnis internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran budaya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan dimensi budaya global dan dampaknya terhadap bisnis internasional. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola perbedaan dimensi budaya global dan meningkatkan kinerja organisasi. Next, dimensi budaya. Dimensi budaya adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perbedaan budaya antara berbagai kelompok masyarakat. Beberapa kerangka kerja menjelaskan dimensi budaya. Yang paling terkenal adalah model Homestead. Model ini mengidentifikasi 3 dimensi utama. Yang pertama, jarak kekuasaan, poverty state, tingkat penerimaan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Masyarakat dengan jarak kekuasaan tinggi menerima hierarki yang jelas. Sementara masyarakat dengan jarak kekuasaan rendah lebih egaliter. Yang kedua, individualisme dan kualitisme. Tingkat orientasi individu terhadap diri sendiri atau kelompok. Masyarakat individualitis menekankan kebebasan dan penyampaian individu, sementara masyarakat kolektif menekankan loyalitas dan kebersamaan kelompok. Yang ketiga, maskulinitas dan femininitas. Tingkat penekanan pada nilai-nilai maskulin seperti keberhasilan dan kompetensi versus nilai-nilai feminim seperti kerjasama dan keseimbangan hidup. Terima kasih kepada Nanda Dinda atas penyampaian materinya.
Untuk materi yang kedua saya serahkan kepada Sabrina Aisyah Putri. Untuk Sabrina saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Budaya memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek perilaku organisasi, termasuk gaya komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Bervariasi antar budaya, misalnya komunikasi langsung dan eksplisit lebih umum di budaya individualistis. Sementara komunikasi tidak langsung dan implisit lebih umum di budaya kolektif. Pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dimensi budaya seperti jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, keputusan sering dibuat oleh individu di tingkat atas. Sementara dalam budaya dengan jarak kekuasaan rendah, keputusan mungkin lebih partisipatif. Struktur organisasi dapat mencerminkan nilai-nilai budaya. Misalnya, organisasi yang beroperasi di budaya dengan penghindaran ketidakpastian tinggi mungkin memiliki struktur yang lebih formal dan hierarkis. Sementara organisasi yang beroperasi di budaya dengan penghindaran ketidakpastian rendah mungkin memiliki struktur yang lebih fleksibel dan desentralisasi. Motivasi. Faktor-faktor yang memotivasi karyawan bervariasi antar budaya. Misalnya penghargaan finansial mungkin lebih memotivasi di budaya individualistis, sementara penghargaan sosial dan pengakuan mungkin lebih memotivasi di budaya kolektif. Adapun analisis budaya negara-negara besar. Perbedaan-perbedaan ini memiliki implikasi signifikan dalam bisnis internasional. Misalnya, strategi pemasaran yang efektif di Amerika Serikat mungkin tidak efektif di Jepang. Paling untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan nilai-nilai budaya lokal. Berikut perbandingan singkat beberapa budaya penting. 1. Amerika Serikat, individualisme tinggi, waktu dianggap uang, komunikasi langsung. Jepang, kolektivisme kuat, hierarki penting, dan konsensus. Jerman, sistematis, logis, dan tepat waktu. Negara-negara Arab, hubungan personal penting, hierarki tinggi, waktu fleksibel. Cina, harmoni, hierarki kuat, face sangat dijaga. India, spiritualitas mempengaruhi etika kerja, hierarki sosial. Asia Tenggara, contoh Indonesia. Kolektivisme, sopan, santun tinggi, keputusan melalui musyawarah. Dan ada juga penyesuaian pola pikir dalam pertemuan lintas budaya. Pertemuan lintas budaya memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan pola pikir dan perilaku untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang baik. Berikut beberapa tips untuk menyesuaikan pola pikir dalam pertemuan lintas budaya. 1. Pahami perbedaan budaya. Pahami perbedaan budaya antara peserta pertemuan termasuk nilai-nilai norma dan kebiasaan. 2. Jadilah fleksibel. Jadilah fleksibel dan terbuka untuk memahami perspektif dan kebutuhan peserta pertemuan dari budaya yang berbeda. 3. Komunikasi yang jelas.
Gunakan komunikasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa semua peserta pertemuan memahami informasi yang disampaikan. 4. Harmoni. 4. Hormati perbedaan. Hormati perbedaan budaya dan tidak membuat asumsi tentang peserta pertemuan berdasarkan budaya mereka. 5. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman pertemuan lintas budaya sebelum dan gunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam. Terima kasih kepada Sabrina. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan untuk pembacaan kesimpulan, yaitu saya sendiri. Manajemen lintas budaya merupakan keterampilan penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami dimensi budaya dan pengaruh terhadap perilaku organisasi sangat penting untuk keberhasilan bisnis internasional. Dengan melakukan riset, bersikap terbuka, dan berkomunikasi secara efektif, bisnis dapat mengatasi tantangan dan manfaat peluang yang ditawarkan oleh pasar global. Kesuksesan dalam bisnis internasional bertanggung pada kemampuan untuk beradaptasi dan kolaborasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang kuat yang menyembati perbedaan budaya tersebut. Organisasi dengan akar budaya yang berbeda perlu membangun budaya perusahaan yang efektif dan menghargai keragaman sehingga dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan efektif dengan budaya lain. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.